ngedefinisiin akhlak baik dan gimana cara kakak buat berusaha buat nerapin akhlak baik itu di kehidupan sehari-hari. Walaupun sebuah prosesnya nggak mudah gitu, harus berjuang sana sini, mau ada nangis-nangisnya juga. Sebenarnya aku pengen banget di sana, tapi Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diriku. Selama di pondok ada pengalaman terkesan yang selalu paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uki TV, kembali lagi di Uki TV Podcast. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya Nafisa akan menemani para penonton untuk bertemu dengan dua santriwati yang kemarin baru saja tepatnya pada tanggal 31 Oktober dilantik menjadi Santri Ambasador. Bersama saya sudah ada Kanisa dan juga Kanasya di sini. Melalui wawancara kali ini, kita akan mengetahui lebih dalam tentang latar belakang, rencana, dan juga motivasi yang dimiliki oleh Kanisa dan Kanasya sehingga bisa menjadi seorang Santri Ambasador. Ayo kita sapa. Assalamualaikum Kanisa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kanasya. Gimana nih Kak perasaannya setelah kemarin baru aja dilantik jadi Santri Ambasador? I have nothing to tell because like, oh my god, it's wow. Aku cuma bisa ngomong aja dan alhamdulillah lihat. Udah kaget ya pasti ya. Nah, kalau Kanasya gimana Kak perasaannya? Benar-benar suatu nikmat yang aku karuniai, yang aku syukuri, dan juga merupakan suatu pencapaian yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Nih Kak, sebelum kita mulai nih, boleh dong aku minta tolong buat ceritain sedikit tentang diri kakak sebagai seorang santri gitu. Mungkin dari Kanisa dulu kali ya. So, hi everyone, it's me Khairunisa, and you can call me Nisa or Isha, but mostly my friend called me by Nispal. That's the abbreviation of Nisa Palu. Yeah, I come from Palu, Sulawesi Tengah. Aku anak kedua dari 5 bersaudara, sekarang aku 15 tahun. Kemudian aku punya hobi nyanyi dan juga baca buku. That I love the book so much. And also, firstly, I want to thank to our director ya, Al Ustad Kiai Haji Dr. Saiful Falah dan juga Al Ustad Nurhaliza, karena berkat beliau aku bisa ada di sini belajar dan jadi part of Mulukuro. Yang sekarang aku kan udah duduk di kelas 6 ya, di kelas 6 IPA 1. Alhamdulillah banget, walaupun semua prosesnya nggak mudah gitu, harus berjuang sana sini, mau ada nangis-nangisnya juga. Tapi alhamdulillah semua proses terlewati, tinggal beberapa lagi, tinggal sedikit lagi. Dan firstly, mungkin semua orang pas awal-awal masuk pondok tuh ngerasa hal yang sama ya, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian juga harus jauh dari orang tua, punya temen yang wataknya beda-beda tuh pasti kayak, ya Allah, kok begini gitu. Tapi alhamdulillah, even the process was so much hard, tapi semuanya kelewatin. Dan juga pas aku kelas 2, itu waktu masa-masa corona, masih COVID-19, aku tuh stay di rumah selama 9 bulan. Waktu teman-teman aku cuma libur 3 bulan, aku tuh stay di rumah selama 9 bulan. Dan waktu aku balik lagi ke sini, finally aku alhamdulillah bisa naik kelas ya. Aku waktu itu kan kelas 1 kelas 1I. Kemudian aku di kelas 2 kelas 2H. Setelah itu aku harus ujian 2 bulan. Aku ujian kelas 1 semester 2 dan juga kelas 2 semester 1. Padahal aku belum belajar tuh pelajaran kelas 2 semester 1, tapi kayak udah ujian dulu aja gitu. Dan karena aku di 2H, alhamdulillah gitu, even ujian susulan, aku waktu itu dapat peringkat 4 waktu di 2H. Waktu semester 1, padahal itu aku datang langsung ujian. Habis itu di kelas 3, alhamdulillah aku dapat 3A. Di kelas 4 dan kelas 5 dan sampai sekarang alhamdulillah aku diizinin buat terjun ke organisasi, walaupun ada beberapa hal yang happen. Kemarin aku sempat stay at home lagi 4 bulan karena aku sakit, tapi alhamdulillah aku masih diizinin buat balik lagi ke sini. Bener-bener keren banget ceritanya. Coba kalau sekarang Kanasya ceritain tentang diri kakak sebagai seorang santri. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nasya Maulida. Aku berasal dari Kota Bogor. Sebelumnya aku bersekolah di MTS Negeri 1 Kota Bogor, dan aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku ke pesantren Mulukuro Al-Islami. Sebelumnya menjadi santri itu kayak gak pernah ada di bayangan aku, jadi aku tuh udah ada niatan mau melanjutkan sekolahku ke sekolah yang teman-temanku ada di sana. Kebanyakan teman-temanku tuh bersekolah di MAN 2. Sebenarnya aku pengen banget di sana, tapi Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diriku. Jadi aku memutuskan untuk menjadi santri di sini.
Sebagai seorang santri, insya Allah aku selalu menjalankan peraturan yang ada, meski terkadang pernah melanggar, karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Jadi untuk mengisi kesibukan, aku juga mengikuti ekstrakurikuler, angklung, serta organisasi language community, dan juga menjadi bagian dari kasus talim. Nah, untuk saat ini aku tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan dan tes serta seminar sebelum jadi seorang pengurus. Benar-benar keren banget ya kesehariannya ini. Pasti selama di pondok ada dong pengalaman terkesan yang selalu paling diingat. Kira-kira apa aja tuh Kak pengalaman yang paling berharga yang gak bakal Kakak lupain? Mungkin dari Kak Anissa dulu. Waktu pengalaman paling berharga itu kayaknya awal ya, itu waktu aku kelas 2 sih, yang kayak wah di saat orang-orang udah ujian tuh pastinya udah belajar gitu, aku belum, akhirnya aku tetap ujian, aku dapat peringkat 4, dan satu dari anak kelas 2 tuh bilang gini, itu tuh harusnya posisi aku gitu. I'm sorry tapi aku nggak tahu. Akhirnya aku belajar tuh di situ, walaupun banyak badai yang gak jarang ya, ada banyak kesulitan yang terjadi lah, tapi alhamdulillah I through the process, and also aku aku dapet hasil waktu itu. Waktu apel ya, diumumin sama Pak Kiai kalau misalnya hari ini tuh pengumuman terima rapot yang juara-juara. Waktu apel tuh aku dikasih tahu kalau misalnya aku dari kelas 2H itu dapet juara 1. Nah akhirnya aku dapet nilai 83 kan. Waktu itu ada salah satu orang yang bilang, masa 2H bisa dapet nilai tertinggi sih gitu. Saya nggak tertinggi juga, tapi kayak lumayan tinggi buat kelas 2H. Masa dia nggak keikut sama the negative environment ya, tapi kayak nggak seburuk itu sebenarnya kelas akhir itu. Bahkan menurut aku baik kok, nggak seburuk yang orang-orang pikirin. Dan waktu itu setelah dari 2H kan aku kelas 2H tuh di ujungnya, aku langsung lompat ke 3A dari ujung ke ujung, dan kayak ya Allah alhamdulillah banget gitu, Allah masih ngasih aku kesempatan buat ngerasain kelas awal tuh gimana sih rasanya. Kemudian waktu aku kelas 4 aku jadi panitia pergantian pengurus, exchange manager. Aku waktu itu dapat 2 jobs, aku dapat 2 bagian. Ya ini aku jadi tim sukses dari bagian dokumentasi dan juga humas. Aku tuh mikir kayak, yaudah humas tuh cuma minta tanda tangan, gampang. Tapi ternyata nggak semudah yang aku pikirin. Dan di kelas 5 aku impress banget sih waktu katanya kan kita pemilihan ketua member show, dan alhamdulillah aku pilih buat jadi ketua member show. Tapi something happened waktu aku jadi ketua itu, kalau nggak salah itu tanggal 21 Juni, sehari sebelum kita LPJ Pergarus. Aku di 2 bulan sebelum MS kalau nggak salah aku sakit. Akhirnya aku shift to bed rest at home 4 bulan, jadi MS aku nggak ada. Itu pengalaman yang berharga banget ya. Kalau Kak Nasya nih, apa sih Kak pengalaman paling berharga yang Kakak punya selama Kakak mondok di Pondok Pesantren Ummul Qura Al Ihsan? Sebenarnya untuk pengalaman, banyak banget pengalaman yang aku dapetin di pesantren ini. Dan menurut aku yang paling berharga adalah kemarin saat aku dan teman-temanku mengikuti perlombaan angklung. Itu kan first time aku mengikuti ekskulnya, dan juga first time banget aku mengikuti lomba kesenian yang berbau kesenian, yaitu alat angklung. Nah, pengumuman waktu kita misalkan mau lomba itu H-7 seminggu sebelum perlombaannya. Jadi kita cuma dikasih waktu 1 minggu buat latihan. Nah, sedangkan 1 minggu itu tuh sama aja juga H-6 sebelum MS aku. Jadi seminggu lagi juga MS aku tanggal 26. Nah, sebagai seorang ketua, aku juga memiliki tanggung jawab yang banyak dan harus mengontrol teman-temanku dan memastikan acara kita tuh berjalan dengan sukses. Jadi waktunya kebagi 2 antara harus latihan dan juga harus mengontrol teman-temanku, serta memenuhi panggilan ustazah lah kesana kesini, dipanggil kesana kemari. Nah, walaupun begitu aku bisa menjalankan kedua hal tersebut dengan baik. Nah, alhamdulillahnya pada tanggal 26 Oktober member show angkatan aku berjalan dengan sangat lancar, sesuai ekspektasi dan harapan semua orang. Dan juga saat MS itu aku tampil bersama teman-temanku. Itu enggak hal yang memalukan, karena banyak yang bilang panitianya kok ketuanya kok ikut tampil sih, padahalnya acaranya. Tapi ya udah, karena kan itu juga sebagai latihan biar kita nggak nervous buat besok lomba. Karena perlombaan itu tepat besok harinya banget.
Jadi kita selesai MS beres di GSG itu sekitar jam 2. Habis itu aku sama teman-teman aku langsung nginep di MPO. Dan paginya sekitar jam 4 kita siap-siap untuk perlombaan tersebut. Jadi kita udah prepare kostum lah dan segala macem. Dan alhamdulillahnya emang usaha tuh gak pernah mengkhianati hasil. Aku dan teman-temanku mendapatkan 4 piala utama. Ada piala provinsi, ada best kostum, best performance, dan best harmonika. Itu benar-benar kayak pengalaman yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidup aku. Keren banget ya, dengan persiapan yang serba dadakan bisa bawa pulang 4 piala. Keren banget sih itu. Nah, aku mau pertanyaan Kak, sebagai Santri Ambassador nih, gimana sih cara Kakak ngedefinisiin akhlak baik, dan gimana cara Kakak buat berusaha buat nerapin akhlak baik itu di kehidupan sehari-hari Kak? Dari Kak Anissa dulu. Kayaknya kita juga sama-sama tahu ya, kalau misalnya pendefinisian akhlak yang baik itu cakupannya luas, bukan cuma baik terhadap sesama atau yang lain. Tapi menurut aku ada salah satu hadis yang mengatakan kalau misalnya albirru husnul khuluqi, semua kebaikan itu akhlak yang baik, entah mulai dari kita takzim ke guru, kemudian taat ke orang tua, kita baik ke adik kelas, ke orang yang lebih tua, kemudian juga sedekah, zakat, puasa, kemudian juga apa ya, pokoknya semua hal yang baik itu termasuk akhlak yang baik menurut aku. Dan cara aku buat nerapin akhlak yang baik itu satu, jadi menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Kalau gitu Kak Najwa nih, sekarang gimana sih Kak cara Kakak mendefinisikan akhlak baik itu? Terus gimana juga cara Kakak berusaha buat nerapin akhlak baik itu di kehidupan sehari-hari? Menurut aku akhlak yang baik itu adalah sikap dan tutur kata kita, bagaimana kita berperilaku kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, dengan memperhatikan akhlak kita saat kita berbicara ataupun bertingkah laku kepada orang yang lebih tua. Nah, contohnya yang dapat kita lakukan adalah dengan memperhatikan penjelasan guru, berusaha untuk menahan ngantuk ya lebih tepatnya. Karena godaan santri kalau di kelas itu pasti ngantuk dan tidur. Walaupun misalkan nggak tahan jadi ketiduran, tapi jangan diterusin itu tidur dan ngantuknya. Usahain terus memperhatikan ustazah yang memberikan penjelasan, yang memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan berkahnya nanti. Memang paling susah sih nahan ngantuk ya kalau di kelas nih. Sebagai seorang Santri Ambassador nih, apa yang Kakak anggap sebagai tanggung jawab menjadi seorang Santri Ambassador gitu? Kak Anissa dulu. Menurut aku tuh tugas utama seorang Santri Ambassador itu gak beda jauh ya sama tugas kita sebagai pengurus dan juga sebagai aku yang posisinya berada di kelas akhir. Tapi cakupannya lebih luas daripada tugas aku sebagai pengurus, karena cakupannya bukan cuma di bawah ranah keorganisasian, tapi lebih dari itu. Sama kayak ketika kita jadi kakak kelas, itu harus jadi contoh yang baik, jadi uswatun hasanah, kemudian juga harus bisa jadi penengah, harus bisa tegas, dan juga harus bisa disiplin. Kalau misalnya ada anggota atau teman-teman kita yang mau cerita, kita harus bisa jadi pendengar yang baik. Oke. Kalau Kak Najwa nih, apa yang Kakak anggap sebagai tanggung jawab dari seorang Santri Ambassador? Menurut aku tanggung jawab yang paling besar adalah mematuhi peraturan. Kita harus terus selalu mematuhi peraturan yang ada di pesantren ini dan menjadi contoh yang baik bagi santri yang lain, dan memotivasi mereka agar terus semangat dalam belajar dan mengikuti organisasi seperti ekskul dan hal yang lainnya, sehingga itu mereka nggak cuma bermalas-malasan di pondok ini tapi mendapatkan banyak hal yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Oke. Nih Kak, sebagai seorang Santri Ambassador, ada nggak sih Kak kegiatan atau rencana ke depannya yang Kakak bikin buat ningkatin kesadaran akan pentingnya nilai-nilai keislaman di kalangan teman-teman Kakak? Nilai-nilai Islam tuh banyak ya, entah kebaikan yang mana gitu yang harus kita terapin. Kita tahu kalau misalnya nuntut ilmu tuh buat kita semua wajib ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib buat kita semua. Dan aku punya program namanya Riyadul Jinan, yakni pembelajaran nahwu dan shorof, yakni ilmu alat dan juga ilmu fikih secara intensif. Itu kalau nggak salah anggotanya ada 16 orang. Kemudian itu mungkin kita cuma 2 hari sih dalam 1 minggu. Ya mungkin orang-orang bilang, udah kelas 6 masa masih mau belajar nahwu shorof, itu waktunya buat, udah bukan waktu buat belajar lagi tapi udah buat praktek.
But I think it's never too late for study ya. Untuk belajar tuh nggak ada kata terlambat, dan juga nggak ada salahnya buat kita belajar lagi. Mungkin dari situ kita bisa lebih paham lagi dan ilmunya lebih ngotok gitu. Ya bener banget sih, kita harus